jangan ngajak bapak lu, jangan. Kayak di pasar aja serang. Sudah istiqomah aja orang tuanya, belum aja gitu. Mau nyombongin apa lagi? Kecantikan mau disombongin di depan Ka'bah di Mekah, nggak ada apa-apanya. Banyak yang lebih cantik di Mekah. Libanon tuh putih bening. Banyak bapak-bapak yang umroh, yang haji itu kesandung jalan kaki, meleng. Itu orang Libanon gini, bluk, nabrak tiang masjid. Istrinya teriak di belakang, makan lo. Di sana banyak yang lebih cantik di Libanon. Saya aja di belakang waktu jalan di depan hotel, pantat saya gak berhenti dicubitin sama bini. Mata. Nah pas ini nyubitin terus sakit tahu, melotot dulu. Ya kalau habis maaf yang cantik tabrak. Bini makin marah, mau tabrak pantat puntak. Cemburuan bu, istri saya banget cemburuan. Tandanya cinta. Ya iyalah. Ya nggak cinta gimana? Saya lihat tiap malam tiap pulang setor gede terus. Pasal pulang aja jam 2, jam 3 ke rumah. Ini udah berdiri begini. Assalamualaikum, itu udah bangun nih, udah lah. Suara mobil kedengaran. Mana dari Pacala. Nah, Pacala. Dengerin. Ya ada namanya di buku agenda. Salah. Bini tahu. Foto. Nih. Pas. Udah ditungguin. Molor lagi langsung. Gua ditinggalin di pintu. Nah dari situlah ketahuan. Bapak-bapak, kalau pengen disayang sama bini, kuncinya itu gimana doa. Nah lu yang mata duitan bukan bini gua. Kalau tangan begini mah doa, duit mah begini, lu kagak gaul. Kalau begini harus dilatih dulu. Kata ibu-ibu melotot, Ustaz, sadar, ini mah dunia, doa butuh, duit butuh, betul gak? Kiai kamu butuh, gak bakalan punya pesantren kalau sana gak punya duit buat ngebangunnya, betul? Gak bakalan punya masjid mewah seperti ini kalau gak ada duit buat ngebangunnya, betul gak? Muslimat wajib nutupin aurat. Kerudung busana muslimat bukan bikin sendiri, orang lain yang bikin. Dipakai sama ibu, halal. Dibeli dulu pakai dunia ini mah jujur, gak munafik, kita butuh duit. Sama itu komplit doa butuh duit. Makanya sama kiai jangan minta dulu, sama ustadz jangan minta. Ustadz harus ikhlas. Maksud tuh, ustadz juga manusia, butuh duit. Ya udah duit aja. Ustadz digaji kagak apa negara? Digaji nggak? Ada nggak aturan-aturan gaji ustadz per bulan 10 juta, ada nggak? Pernah nggak ribuan ustadz demo ke Jakarta nuntut pengen digaji, ada nggak? Jangan ngomong ikhlas sama ustadz kagak digaji sama negara, tetap ngejalanin tugas. Apa tugasnya? Menegakkan Indonesia supaya kuat, membangun jiwa-jiwa rakyat Indonesia dengan bangunan keimanan. Sebab itu adalah amanah dari Wage Rudolf Supratman. Kalau Indonesia pengen tegak, 2 bangunan diperkuat. Yang pertama, bangunlah jiwa iman. Yang kedua, bangunlah. Betul nggak? Betul nggak? Yang pertama apa yang dibangun? Jiwa, keimanan. Siapa yang membangun keimanan? Para asatidz, para kiai. Betul? Digaji nggak? Ya digaji, tapi juga manusia kiai, betul nggak? Butuh doa, duit udah. Normal ini mah dunia.
nggak ada yang gratis, betul nggak? Ad-dunya bid-duit, wa ma bid-duit sakit. Ad-dunya bid-duit gesit. Ad-dunya bil-fulus, ma bi-fulus mampus. Ad-dunya bi-fulus lulus, betul. Ke WC ada di terminal, bayar ke WC. Berapa? Berapa? Masih 2.000 Cikarang, berarti sama Kerawang, masih 2.000. Kita pertahankan. Jangan sampai ada kenaikan harga ngisi. Presiden boleh berganti, pejabat boleh berganti, harga ngisi tetap 2.000. Gua bela itu. Kalau ada kenaikan harga ngisi, demo gua ke Jakarta. Turunkan harga modal. Tapi ibu-ibu ikut demonya ya, bawa baligo gambar tai najis. Nah iyalah, pernah ke WC saya di terminal Kerawang, keluar gak bayar, malu saya diteriakin mau penjaga WC, Haji pelit, astagfirullah. Padahal bang, bayar sih, berangkat aja. Ya kan gua nggak tahu lu penjagaannya. Emang berapa? 2.000 Ci? Nah 5.000. Cepat kembalian. Gak ada receh Ci. Gua masuk lagi. Daripada lapor duit. Mending gua masuk lagi WC. 2 menit keluar. Nyesa 1.000. Lumayan 1.000. Gak ada receh Ci. Udah saya kembaliannya pakai kentut. Ini makan deh. Udah 5.000 habis. Ya Allah, jangan nyengir, Bu, mikir. Mau Ustadz minta dulu. Kita juga manusia butuh doa sama duit. Ya kan, tapi ada kiai itu yang minta 50.000 ke santrinya buat infak di majelis. Wajar lah, karena ada yang harus dibayar di majelis. Apa? Listrik, betul gak? Setrumnya dari PL harus dibayar. Kalau 50.000 kegedean, banyak lebihnya. Wajar ada lebihnya. Dia ini ahli hisab. Sahibul asbab. CS asbab. Karena kiainya kuat dalilnya. La ududa illa ma'a ududin. Nggak sempurna udud, kecuali berdampingan dengan orang yang bawa udud. Ya Allah. Makanya kenapa saya bahas itu? Pendidikan Islam di mana-mana nggak maju-maju karena umat Islamnya sendiri pelit. Buat ngebelain pendidikan umum ratusan ribu, anaknya jutaan dibayar. Tapi buat pengajian dilalaikan, betul nggak? Mama kursus komputer mah 300.000 bayar. Ma kursus bahasa Inggris 500.000 bayar. Papa kata Pak Kiai 50.000 di majelis per bulan infak. Bilangin sama Kiai, lu mah nanti sekaligus setahun sampai kagak. Temen saya Kiai di rumah sampai kuru kesedot ikhlas. Ya gimana mau maju pendidikan Islam? Karena umat Islamnya sendiri buat agamanya sendiri pelit. Insya Allah di sini mah kagak ya, maju di sini mah alhamdulillah. Kalau bukan gara-gara salat, bukan gara-gara puasa Ramadan, bukan gara-gara haji umroh, lantas apa sih yang membuat kita mulia di hadapan Allah dibandingkan dengan umat yang lain? Jawabannya cuma satu, yang membuat Islam mulia di hadapan Allah gara-gara ada syafaatnya Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Gara-gara ada cintanya Rasulullah sama umatnya. Kalau nggak ada cinta Rasulullah sama kita, mau ngandelin apa? Kualitas ibadah kita masih jauh dari kesempurnaan. Makanya meskipun Rabiul Awal udah habis, Rabiul Tsani udah habis, cuma di awal masih muda. Di sini, saking cintanya sama Nabi, tidak peduli dengan waktu. Yang namanya cinta sejati, kapanpun bisa dibuktikan. Betul? Betul nggak? Emang kemauan mubadik begitu. Kalau bisa mah dia pulang terus setahun, muda terus. Supaya nggak nganggur kiai.
Ya Allah, Jumadil Awal masih meludak gara-gara cinta sama Nabi Muhammad. Kalau nggak cinta sama Rasulullah, panitia nggak bakalan beginian, betul nggak? Betul nggak? Ini modalnya cinta sama Rasulullah. Mudah-mudahan para panitia, para jamaah di sini, masyarakat yang hadir di sini dibalas cintanya sama Rasulullah SAW. Dengan apa? Dengan syafaatul uzma Nabi Muhammad. Karena itu udah janjinya, syafaati yaumal qiyamati haqqun. Faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Syafaatku di hari kiamat, kata Nabi, itu hak untuk umatku. Barang siapa yang tidak percaya, maka dia tidak akan mendapatkan syafaat. Percaya nggak kita? Harus percaya. Mau ngandelin apa lagi? Kita mulia di hadapan Allah nanti karena ada panggilan Nabi Muhammad, karena ada pengakuan balasan cinta Nabi Muhammad Sallallahu alaihi. Cinta sama Rasulullah, cinta sama Rasulullah, betul. Apa itu cinta? Oh, is the meaning of love. Ada 3 pendapat cinta. Yang pertama, kalau anak muda, kata anak muda, cinta adalah cerita indah namun tiada arti. Indah terus. Datang malam minggu, apel, ngobrol sama pacar di belakang rumah, di kebun bahkan ngobrolnya. Depan entok di emek belakang, kagak keambek tuh betai. Indah aja buat para pemuda. Itu namanya cinta budai. Terasa indah meskipun pacaran dikelilingi berbagai macam tamu. Yang kedua, cinta komentar orang tua. Tanya emak, apa itu cinta? Dijawab sama emak, cinta adalah sesuatu yang indah yang diawali kisah kasih dan diakhiri usah proses. Itu kata emak kita. Yang ketiga, cinta menurut santri. Tanya santri, hei santri, apa itu cinta? Dijawab sama santri, cinta adalah syai'un la yura wala yumassu walakin yuhassu. Cinta adalah perkara yang tidak bisa dilihat, cinta adalah perkara yang tidak bisa diraba, tapi cinta hanya bisa dirasakan getarannya di dalam dada. Itulah cinta. Cuma untuk ngebuktiin cinta banyak tantangan, betul nggak? Jujur, bapak-bapak, tadinya mau berangkat dari sore meludak, karena ada tantangan tadi. Bola, untung menang 2-0. Lumayan, selamat Indonesia. Biarinlah, ranking keempat juga masuk lolos. Mudah-mudahan Sintayong masuk bisa. Pengamat ya. Ya Allah, mau berangkat pada dari tadi, cuma sayang timnas dulu. Untung si Ratmangun masukin pemain Belanda, pindah ke Indonesia. Tapi Muslim, alhamdulillah, Muslim dia, alhamdulillah, mu'alaf dia, masuk Islam, alhamdulillah. Itu tantangan. Yang namanya cinta sejati pasti banyak ujian, banyak cobaan, betul nggak Bu? Ibu udah bersih-bersih, pakai busana rapi, mau berangkat ke pengajian, ujian cobaan ada. Sampai-sampai nggak mau jadi berangkat. Tapi kalau lolos melewati ujian dan cobaan, insya Allah kita akan mengerti arti sebuah kehidupan dan cinta yang sejati. Amin. Au kama qala Dul Sumbang fi kaseti. Sebagaimana komentar Dul Sumbang dalam kasetnya, cinta itu anugerah, maka berbahagia karena kita sengsara bila tak punya. Rintangan pasti datang cobaan pasti datang menghujam. Namun yakinlah bahwa cinta itu kan membuatmu mengerti akan arti. Ini maksudnya.
Marilah cintai Nabi agar mendapat syafaat nanti. Marilah sayang bersolawat Nabi agar mendapat syafaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima saweran. Mudah-mudahan cinta kita dibalas sama syafaat Rasulullah SAW. Kapan Ustaz? Nanti di yaumil mahsyar. Rasulullah mempersiapkan syafaatnya buat umatnya. Di mana? Di yaumil mahsyar. Bahkan pada cerita Rasulullah di padang mahsyar, manusia dikumpulin semuanya menurut amalannya masing-masing. Ada yang lari dari kulon ke wetan, wetan ke kidul, kidul ke kaler. Pada lari itu manusia. Kenapa? Cari syafaat. Ada yang datang di depan Nabi Allah Adam alaihissalam. Kata Nabi Adam, mau apa kalian di sini? Manusia jawab, Adam, kasih syafaat kami. Bagaimana jawaban Nabi Adam? Maaf, aku nggak bisa kasih syafaat karena aku malu sama Allah. Jawabannya malu. Malu kenapa Nabi Adam? Nabi Adam jawab, aku malu sama Allah karena aku pernah berbuat kesilapan sehingga aku diturunkan dari surga ke dunia. Aku tobat ratusan tahun, minta ampunan Allah. Aku nggak bisa kasih syafaat, malu sama Allah. Nabi Adam, ada riwayat bahkan ketika Nabi Adam diturunkan dari surga ke dunia, di wilayah mana Nabi Adam diturunkan? Dulu disebutnya Bodh, sekarang India. Nabi Adam sujud di atas batu yang menghampar luas. Nangis gak berhenti. Sujudnya Nabi Adam, nangisnya Nabi Adam 100 tahun. Gak berhenti bibirnya Nabi Adam membaca doa istighfar. Satu ulama mengatakan yang dibaca Nabi Adam adalah Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Selama 100 tahun sambil nangis baca doa istighfar terus, tapi jawaban dari Allah belum ada. Akhirnya Nabi Adam bangun dari sujudnya, melek matanya, melihat ke atas, tembus pandangan Nabi Adam, mengingat kembali ketika di atas, diperlihatkan dengan taman-taman yang indah, tiang-tiang aras yang nyala. Ternyata Nabi Adam baru ngeh. Di tiang aras ada kaligrafi begitu indah bercahaya, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam tanya, Ya Rabbi, itu Muhammad siapa ya Allah? Namanya ada di sampingmu, kecuali itu makhluk engkau yang paling mulia. Siapa itu Muhammad? Allah jawab, Ya Adam, ismun min asma'i auladik. Adam, ini Muhammad, nama calon keturunanmu. Manusia ya Allah, iya, mulia banget, belum digelar ke dunia namanya udah disiapin, dipampangin di aras, di tiang-tiang aras. Kata Nabi Adam, mulia banget. Allah jawab, Adam, Muhammad adalah manusia yang paling aku cintai. Maka Allah nyuruh Nabi Adam, Ya Adam, ud'uni bihaqqihi qad ghafartu lak walaula Muhammadin ma khalaqtu. Adam, mintalah kepadaku dengan perantara Muhammad, maka aku ampunkan dosamu. Karena kalau aku nggak menciptakan Muhammad, maka aku nggak bakalan menciptakan kamu. Pantas ada hadis qudsi Allah,
laulaka lamma khalaqtul aflak. Gak bakalan ada dunia akhirat dan isinya kalau Allah gak menciptakan Nabi Muhammad. Inilah sejarah asal muasal adanya tawasul. Awas, kalau ada sebagian orang sekarang tawasul dari mana? Musyrik, dolalah, gak ngaji sejarah. Allah yang nyuruh tawasul. Yang pertama tawasul itu Nabi Adam, menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad. Lalu Nabi Adam bertawasul. Gimana Nabi Adam bertawasul? Ya Rabbi, inni atawassalu bihadzal walad antaghfirli hadzal walid. Ya Allah, aku bertawasul perantara nama putraku yang bernama Muhammad, ampunkan aku bapaknya. Maka Allah nerima taubat Nabi Adam. Sebagian ulama tafsir mengatakan asbabun nuzul, turunnya ayat fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Di antara diturunkan ayat asbabun nuzulnya adalah Nabi Adam bertawasul menyebut-nyebut nama manusia yang paling Allah cintai sehingga tobatnya diterima oleh Allah. Inilah wasilah Allah rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil ati sayyidina Muhammadin. Wasilah, hurufnya huruf wasilah, mim ha mim dal Muhammad. Mim yang pertama maujudul khalaiq bisababih, adanya seluruh makhluk sebab Allah mengadakan Nabi Muhammad. Haknya hayatul khalaiq bisababih, hidupnya seluruh makhluk sebab Allah menghidupkan Nabi Muhammad. Mimnya yang tengah mautul khalaiq bisababih, matinya seluruh makhluk sebab Allah mewafatkan Nabi Muhammad. Dalnya Muhammad dukhulul khalaiq ila jannah bisababih, masuknya makhluk Allah ke surga karena Allah mempersilahkan Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang masuk surga duluan. Kenapa duluan? Karena kunci pintu surga Allah titipkan di tangan Rasulullah. Al-karamatu wal mafatih hina idin biadi. Nanti Rasulullah di pintu surga teriak, kemuliaan dan kunci surga ada di tanganku. Malaikat nyuruh, ya Muhammad, cepat buka pintu surga. Orang lain udah pada ngantri di belakang, termasuk para nabi. Pintu surga belum terbuka, Rasul yang pegang kunci. Bagaimana jawaban Rasulullah? Biar mereka ngantri. Kenapa ya Muhammad? Aku belum tenang hati. Kenapa belum tenang? Kan kunci pintu surga di tanganmu. Betul, kunci surga ada di tanganku, tapi aku belum tenang hati. Kenapa? Kalau belum melihat umatku selamat semuanya. Cintanya Rasul sampai di pintu surga, nungguin kita umatnya. Sejak cinta Rasulullah. Subhanallah. Bahkan malaikat juga diceritakan sama Rasulullah, ya malaikat Rabbi idan wallah la arda wa wahidun min ummati finnar. Hei malaikat, demi Allah aku gak rela kalau aku melihat masih ada satu saja umatku yang ada di neraka. Aku gak rela. Rasul nungguin kita supaya umatnya selamat semuanya. Betul? Wajarlah, meskipun maulid udah lewat, di menit awal masih muludan, karena kita balas cinta sejati Nabi Muhammad. Kapanpun kita bisa buktikan cinta kita. Betul gak? Betul gak? Nabi Adam aja tawasul sama Rasulullah. Kata Nabi Adam, jangan minta sama aku, kata Nabi Adam. Tuh, datengin Nabi Nuh, ngapri semuanya di depan Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, ada apa? Minta sapaan Nabi Nuh. Jawaban sama, kata Nabi Nuh, maaf,
Aku nggak bisa ngasih syafaat karena aku malu sama Allah. Alasannya malu semuanya. Malu kenapa David? No, aku dikasih umur panjang ratusan tahun di dunia sama Allah. Bahkan aku dakwah ratusan tahun, ngajak orang-orang supaya beriman, supaya masuk Islam. Bukan saudara, bukan tetangga, pada ngikut masuk Islam, pada iman bersamaku. Tapi ternyata anakku yang menolak. Aku yang dakwah, anakku yang menantang. Siapa? Kanan. Sampai datang teguran dari Allah, banjir bandang. Ketika kelak Nabi siapa? Kanan. Nabi Nuh manggil, wahai anakku, naiklah bersamaku. Tetap nolak, gak mau. Malu aku sama Allah. Aku yang dakwahnya, anakku yang menolaknya. Mending datengin aja tuh Nabi Ibrahim. Jawaban Nabi Ibrahim sama, Maaf, aku juga nggak bisa ngasih syafaat karena aku malu sama Allah. Jawabannya malu semua. Malu kenapa Nabi Ibrahim? Aku pernah nggak jujur waktu di dunia. Nggak jujur gimana? Ayahku tukang bikin patung-patung sesembahan. Malam-malam aku hancurkan patung-patung yang kecil dengan kampak. Aku sisakan patung yang gede, kampaknya aku gantungkan di tangan itu patung. Pagi-pagi ayahku marah. Siapa yang menghancurkan Tuhan kita? Di sana aku gak jujur. Ayah yang ngancurin patung yang kecil itu patung gede, kampaknya masih di tangannya. Berbohong. Aku malu sama Allah. Mending datengin aja Nabi Musa. Nabi Musa jawab, aku juga malu sama Allah. Gak bisa ngasih syafaat sama kalian. Kenapa? Aku pernah berbuat kehilapan di dunia. Kehilapan apa? Pernah aku membunuh. Membunuh siapa? Utusan Fir'aun. Ngarannya Kipti namanya. Aku bunuh. Aku malu sama Allah. Mending datengin tuh Nabi Isa. Jawaban Nabi Isa sama. Kata Nabi Isa, aku juga malu sama Allah. Gak bisa ngasih syafaat. Kenapa? Waktu aku di dunia ada sebagian orang menganggap aku sebagai anak Allah. Aku malu sama Allah. Habis kemana kami minta syafaat Nabi Isa? Nabi Isa tunjukin ada orang yang lagi sujud. Tuh, datengin. Ada orang yang lagi sujud udah lama, belum bangun-bangun. Siapa dia Nabi Isa? Satu-satunya manusia pilihan Allah. Rasul Nabi pilihan Allah. Selama hidupnya belum pernah berbohong. Dia akan jujur selama hidupnya. Belum pernah maksiat karena dijaga kehidupannya oleh Allah. Siapa dia? Nabi Muhammad. Allah membangunkan Rasul. Bagaimana kata Allah? Irfa, ra'sak, bangun, angkat wajahmu. Rasul bangun, mengangkat wajah, lalu berdiri. Izin Rasul kepada Allah, ya Rabbi, izinkan aku untuk menunaikan janji kepada umatku. Janji apa? Aku ingin memberikan pertolongan, syafaat kepada umatku. Bagaimana kata Allah? Ishfa, ayo kasih syafaat. Rasul berdiri di mahsyar. Ummati, ummati, ummati. Saya yakin wajah-wajah yang hadir pada malam hari ini rela ninggalin rumah, gak mikirin capek, pegel, duduk berlama-lama di sini karena cinta sama Rasulullah. Nih wajah-wajah yang hadir di sini, insya Allah nanti gambaran ada di depan Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Isfa' lana ya Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbah. Disitulah balasan cinta sejati kita. Bisa melihat wajah terindah ciptaan Allah yang penuh dengan cahaya. Bahkan Syekh Ja'far Al-Barjadi mengabadikan wa muhayyaka syamsi minka mudi'un asfaron anhu lailatun gharra. Kalau sahabat diajak jalan sama Rasulullah malam-malam masih berdoa, itu sahabat kaget. Matahari udah gak ada, belum bulan muncul, berapa bulan belum muncul, tapi kenapa di dalam gua kok terang? Ternyata sahabat berumur cahaya adalah keluar dari wajah Nabi Muhammad. Jangan Rasulullah lahirnya pun heboh, Mekah tuh heboh semua. Ketika malam kelahiran Rasulullah, Mekah yang gelap gulita jadi terang benderang. Waktu kumpul sahabat sama Rasulullah, sahabat iseng nanya, akhbirna an nafsika ya Rasulullah, kalau menceritakan kepada kami tentang kelahiranmu ya Rasulullah. Rasul jawab, hei sahabat, aku dengar dari Umi itu Aminah. Bagaimana kata Aminah ya Rasulullah? Ra'at ummi hina waladat bi ka'annahu nuran ra'at susurur rum wasyam.
Umiku bercerita, ketika aku lahir, Mekah yang gelap gulita menjadi terang benderang karena keluar cahaya dari wajahku, dan sinar cahaya itu tembus sampai ke negara Romawi, sampai ke negara Syam. Orang Mekah yang lagi tidur nyenyak pada kaget, pada bangun, teriak-teriak, kedengaran, kiamat jadi, matahari belum waktunya terbit, sudah terbit. Dikira matahari mendadak terbit. Ada anak laki-laki umur 10 tahun, lari ke sana kemari penasaran cahaya dari mana sumbernya. Begitu ditelusuri cahaya keluar dari rumah Siti Aminah. Ada apa di rumah Siti Aminah? Dibuka itu pintu, di tengah rumah ada bayi lagi duduk, wajahnya melihat ke atas, bibirnya keluar ucapan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Lagi muji sama Allah tuh bayi. Dari mana itu cahaya? Kata anak laki-laki 10 tahun, kasyamsi tajri fi wajhihi, bagaikan matahari yang sedang berjalan di wajahnya bayi Nabi Muhammad. Sahabat nanya, ya Rasulullah, itu anak laki-laki 10 tahun yang melihat engkau bayi, terus ada cahaya di wajahmu, itu anak laki-laki itu siapa ya Rasulullah? Anak laki-laki 10 tahun itu yang melihat aku bayi dulu, sekarang menjadi sahabatku. Siapa ya Rasulullah? Ada di belakang kalian. Sahabat nengok ke belakang, ada salah seorang sahabat duduk nisa, dipeluk sama sahabat yang lainnya. Siapa beliau? Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ketika Rasulullah lahir, Abi Hurairah usianya udah 10 tahun. Makanya ungkapan Abi Hurairah kasyamsi tajri fi wajhihi, bagaikan matahari yang sedang berjalan di wajah Rasulullah, diabadikan oleh Syekh Ja'far Al-Barjandi, wa muhayyam kasyamsi minka mudiun asfarat anhu lailatul ghadr. Bahkan ada nadomnya, anta syamsun anta badarun. Gak sembarangan sanad ilmunya ke sana, riwayatnya ke Abi Hurairah. Ada lagi gak lahir yang begitu? Yang lahir malam-malam ngedadak terang kampung, ada lagi gak? Gak ada lagi. Gak ada. Cikampek kampung saya kebalik. Ijak tetangga saya yang lahir tengah malam, dari nyala itu mati tulisnya. Kebalik itu dengan nur ilat dulu mas, dari terang jadi gelap. Bidannya udah kolot, bidan senior, kepala orang udah nongtot mau keluar, mati listrik. Suami ijak di samping bidan, ya bidan gelap, tangan cari orok, kebablasan tuh tangannya ke samping. Ada suami ijak. Bidan kaget, suami ijak mana? Ini gara-gara mati listrik kepala orok jadi kecil. Suami ijak teriak ke bidan, geli. Ini mah udah kobrak. Bu, bukan yang ini mikir. Yang punya anak-anak perawan gadis, bilangin. Kata si Abu Bakar, anak perawan gadis jangan main malam-malam. Ular kobra lihatnya tiap malam. Sekali masuk bahaya. Bengkaknya 9 bulan. Hati-hati, bilangin ya. Supaya selamat semuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbah. Amin ya Allah ya Rabbah. Inilah keluasan kesempurnaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Rasul berdiri, ummati. Siapa yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah? Dalam satu riwayat, ketika Rasulullah nangis di majelis, sahabatnya di belakang semuanya nggak berani mengganggu